Assalamualaikum. Ini ngomongin pemilu ya kita ya. Di kampanye itu orang pada pasang baligo ya kan, caleg-caleg itu. Itu pemborosan, mahal ya kan. Udah gitu lagi bikin kotor. Ya nggak sih? Soalnya gimana? Satu baliho satu orang, ya kan boros. Kalau gue usul sih mendingan satu baligo rame-rame. Kan asik tuh, jadi calegnya bisa foto selfie ala Oscar. Rame-rame caleg semua di belakang ya. Kan enak, banyak yang retweet ya kan. Terus lagi gini, itu menurut gue juga nggak efektif. Kenapa sih? Karena ternyata kita tetap nggak kenal ya kan. Ini siapa? Kita nggak bisa cuman kenal dari foto. Kita harus tahu track recordnya ya nggak. Kalau ada track recordnya kan kita enak, rekam jejaknya. Oh, bapak yang berhasil mengatasi banjir ya? Oh ya saya pilih. Oh, bapak yang berhasil mengatasi macet ya? Oke saya pilih. Kalau nggak ada kan, bapak berhasil apa pak? Saya berhasil menemukan kebun stroberi. Wah. Berhasil. Ternyata dia Dora ya. Bingung ya kan mau milih, karena sekarang siapapun bisa maju, bisa nyalek gitu. Apalagi yang public figure, kayak artis, atlet pun bisa atlet. Kenapa atlet bisa? Karena atlet tuh lebih ngetop daripada artis zaman sekarang, ya kan? Cristiano Ronaldo, dia kalau nyalek menang tuh. Ya kan kenapa? Karena dia keren, atlet tuh keren. Rambutnya ditiru banyak orang ya kan, perut six packs. Yang kasihan siapa? Atlet catur. Wih. Dia tuh nggak ada keren-kerennya ya. Perut tambun ya kan. Rambut ya jidatnya lebar. Di sini ada yang jidatnya lebar? Ada, wah mas ini jidatnya lebar nih. Mas hati-hati kalau foto mas. Jangan sampai diupload di Twitter. Ntar takutnya disesain ke Ridwan. Ya kan? Pak ada lahan kosong nih. Bikin taman yuk gitu. Kita dibikin taman, itu taman pintar di sini ya. Terus kampanye. Kita juga harus, golput itu bukan solusi kata gue. Jadi kita harus pinter-pinter milih ngenilai caleg-caleg itu ya kan. Misalnya janji itu banyak kan, saya akan pendidikan murah misalkan, sembako murah, kesehatan murah. Sembako mungkin murah, tapi kalau kata gue sehat itu mahal, ya nggak sih? Karena sekarang ada yang namanya tren hidup sehat. Ya kan lagi ngetren tuh di kota dan itu ribet banget ya kan, lu harus lari tiap pagi, lu harus update di Twitter, lu harus foto sepatu lo yang mahal itu, lu harus share di pet ya kan. Terus lu makan harus ngitung berapa kalori yang lo makan, berapa karbohidrat kayak gitu-gitu, nggak boleh makan gorengan. Padahal ya nggak, emang kayak gitu enggak sih kalau kata gue ya. Lu lihat ini deh, orang kampung itu tiap hari makan gorengan, nggak pernah sakit paling masuk angin, ya kan, cantengan. Orang kota tuh makannya mahal-mahal kayak gitu kan. Jadi dia memperdulikan kayak gitunya, sakitnya apa? Gagal jantung, gagal ginjal, gagal move on. Jadi itu Tuhan maha adil ya kalau kata gue. Kalau lu kaya biasanya penyakitnya mahal, kalau lu miskin ya penyakitnya murah gitu kan. Kita jangan terbuai sama janji-janji caleg, karena caleg itu bisa memposisikan seolah-olah dia selalu ada di pihak yang benar. Ya nggak sih? Sama kayak cewek. Cewek juga pintar memposisikan supaya dia tetap berada di pihak yang benar. Lu pernah dengar nggak? Cewek bilang gini, bisa nggak kita nggak komunikasian dulu? Maaf sayang aku salah. Enggak, kamu nggak salah. Tapi bisa nggak kita nggak komunikasian dulu? Itu kayak gitu ada kan? Itu kalau mbak minimarket gimana ya? Ini aja mas, bentar saya ada SMS. Ya jadi semuanya berapa mbak? Bisa nggak kita nggak komunikasian dulu? Maaf mas, enggak kamu nggak salah, tapi bisa nggak kita nggak komunikasian dulu? Terus ada lagi permainan ini supaya mereka terlihat di posisi yang baik. Ada yang namanya putus baik-baik. Lu pernah denger gak? Putus baik-baik. Putus tuh pasti bertengkar dulu ya kan? Putus baik-baik tuh kejadiannya kayak apa ya? Lu lagi mesra-mesraan gitu, suap-suapan. Ih lu baik banget sih. Putus aja kayak kita putus. Apaan? Sekarang gini ya, gue balik lagi ke pemilu ini. Kenapa sih sekarang kita lebih apatis sama caleg-caleg yang ada? Mungkin karena kita udah kayak merasa dibohongin ya kan. Ini paling pencitraan doang. Gue kasih tahu. Dalam kajian public relations, pencitraan atau image building itu nggak ada yang namanya bohong. Paling cuma ngeles, ya kan? Gue kasih contoh. Pilihlah saya karena saya berani untuk menjadi lebih baik. Bohong? Enggak dong. Karena
ternyata berani itu gampang. Masalahnya lo mau nggak gitu kan? Misalnya gini, Mas yang batik ini sama ini temannya berani nggak? Berani kan? Mas yang batik sebelahnya sama temannya berani. Berani itu gampang. Tapi kalau gue suruh berantem, dia kira-kira mau nggak? Ya enggak lah, orang teman gitu kan. Kalau gue butuh duit, dia yang ngasih. Kalau gue punya musuh, dia yang cover. Ya kan? Sekarang balik lagi ke caleg yang tadi ya. Pilihlah gue karena gue lebih berani untuk menjadi lebih baik. Oke, lu berani. Sekarang kalau kita tanya mungkin, Bapak berani sama memberantas koruptor? Berani sih. Tapi ngapain? Dia kan teman gue. Kalau gue butuh duit, dia yang kasih. Kalau gue punya musuh, dia yang cover gitu. Oke, gue Iqbal Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasti pakai nama weton. Nanti ada Bebe Legi, Bebe Wage, Bebe Kliwon. Tiap malam Jumat dimandiin.